Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat malam kita semua. Terima kasih atas partisipasi dari kita semua untuk menghadiri katekesi pada malam hari ini. Tema katekesi kita kali ini adalah tentang teologi untuk kepentingan bersama. Dalam tema ini, saya mengajak saudara-saudara untuk dapat memahami bagaimana ajaran-ajaran keagamaan dapat menjadi dasar untuk merawat dan menjaga alam semesta. Tema ini juga mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengetahui pentingnya membangun kepedulian dalam merawat dan melindungi alam semesta. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk menghayati dan mengimplementasikan ajarannya guna melestarikan alam ciptaan. Maka dari itu, marilah kita mengawali katekesi pada malam hari ini dengan lagu pembukaan. Betapa kita tidak bersyukur, betapa air gaya bersyukur, lautnya luas, gunungnya megah, rohi padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang Agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Agung Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersama kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Cinta dan sumber segala kehidupan, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul dan merenungkan peran kami sebagai umat Kristiani dalam membangun ekologi untuk kepentingan bersama. Kami mohon Engkau menerangi hati dan pikiran kami dengan kebijaksanaan, agar kami dapat memahami dengan benar serta tanggung jawab kami sebagai pengikut dalam mempergunakan alam ciptaan. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau menerangi hati dan pikiran kami dengan kebijaksanaan, agar kami dapat memahami dengan benar dan tanggung jawab kami sebagai ciptaan dalam melestarikan alam ciptaan. Ajarilah kami untuk mempergunakan alam ciptaan seperti yang Engkau lakukan dalam kehidupan. Semoga katekesi ini menjadi bekal bagi kami untuk menjadi pelayan yang setia atas ciptaan, seturut teladan Yesus Kristus Putra dan Tuhan kami. Baik, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, marilah kita mendengar dan melihat serta mendalam situasi hidup konkret melalui cerita berikut. Mata air di sebuah desa tinggi terletak di kaki bukit yang subur. Sumber kehidupan utama desa ini adalah mata air yang tidak pernah kering. Bagi penduduk Bukit Tinggi, mata air ini bukan hanya sumber airnya, tetapi juga tempat yang sakral, yaitu sebuah hadiah ilahi. Namun, di perbatasan hutan di atas bukit, perusahaan kayu besar PT Rimba Jaya mulai melakukan penebangan pohon secara liar. Ketika keuntungan merusak sakralitas, Bapak Karto sewaktu ketua adat dan juga ketua lingkungan gereja mulai khawatir. Ia melihat pohon-pohon besar diangkut setiap hari dan mendengar suara bising alat berat. Seminggu kemudian, kekhawatiran itu menjadi nyata. Debit air dari mata air mulai berkurang drastis. Air yang biasanya jernih kini keruh setelah hujan. Ini bukan hanya soal air, kata Pak Karto kepada seorang pemuda lulusan pertanian yang aktif
soliditas berjalan. Ini soal iman kita yang tercermin dalam hubungan kita dengan alam. Kalau kita merusak ciptaannya, bagaimana kita bisa berkata kita mengasihi Sang Pencipta? Yang sebelumnya hanya melihat ekologi sebagai isu teknis, mulai memahami dimensi teologis yang disampaikan kepada dia teringat bahwa pastor tentang keterhubungan segala ciptaan ajaran Paulus Fransiskus tentang kebenaran bersama. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan dalam cerita tadi, bagaimana perasaan saudara-saudara sekalian setelah mendengarkan cerita di atas? Saya di sini dari cerita di atas saya merasa kebahagiaan karena melihat sumber kehidupan utama desa Bukit Tinggi adalah mata air bening yang merupakan tempat sumber kehidupan desa tersebut terancam mulai rusak akibat aktivitas penambangan liar oleh perusahaan PT Limba Jaya. Terima kasih saudara Gofas. Mungkin ada saudara-saudara ada pengalaman juga, ada perasaan mengenai cerita ini. Baik, dari saya, dari cerita tadi timbulnya perasaan sedih karena tindakannya dilakukan oleh perusahaan kayu PT Limba Jaya hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka serta merugikan bagi masyarakat miskin di desa Bukit Tinggi. Secara langsung tindakan mereka membawa kerusakan lingkungan alam cipta dan nilai-nilai spiritual. Terima kasih saudara Andre. Setelah kita dalam persamaan saudara-saudara tadi, kita pada pertanyaan berikut, mungkin ada pesan yang dapat kita ketik dari cerita singkat tersebut. Mungkin ada pesan yang dapat kita ketik dari cerita tersebut. Baik, saudara-saudara Kristus, setelah kita mendengarkan cerita tadi juga, mungkin ada pesan yang dapat kita ketik dari cerita singkat tersebut. Pesan yang dapat saya dari cerita tersebut, cerita ini menunjukkan bahwa menjaga alam bukan masalah teknis atau ekonomi, tetapi masalah moral, spiritual, dan keimanan. Merusak lingkungan berarti merusak hubungan dengan sesama manusia dan Sang Pencipta. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus menghormati dan menjaga alam semesta adalah wujud nyata kasih kita kepada Sang Pencipta. Memang di lingkungan di sekitar kita ini terlalu banyak yang terjadi tindakan pencemaran lingkungan, seperti contohnya membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, dan lain-lain. Itu menjadi dampak kerusakan lingkungan alam semesta. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekarang marilah kita ini sejenak kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Saudara Bafas, saya Bacaan dari kitab Kejadian. Selanjutnya Tuhan Allah membuat kita manusia di sebelah kiri. Disitulah dilibatkannya manusia yang bentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menunjukkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang banyak produk makan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Havilah 4 bulan ada, dan emas tadi begitu
Baik, saudara terkasih, sekarang marilah kita hening sejenak kita mengucapkan diri pada sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi. Marilah kita kembali membaca dalam hati kita masing-masing mengenai sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Marilah kita bersama-sama untuk memilih satu kalimat atau ayat yang terkesan dan menyentuh hati dari saudara-saudara sekalian. Mungkin dari bacaan tadi ada ayat yang berkesan dan telah kita dengarkan tadi. Baik, dari saya di sini saya tertarik ke ayat 15 tentang Tuhan Allah melalui manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan nyawa dari taman itu. Jadi di sini saya bisa menyebutkan bahwa Tuhan Allah ini menaruh kepercayaan terhadap manusia untuk menjaga dan merawat lingkungan. Di sini tugas saudara kita sebagai manusia juga tentunya kita harus menjaga taman ini agar orang lain tidak pada pesan mengenai bacaan tadi. Baik, kalau tidak ada saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dari firman Yesus Kristus tadi, kira-kira apa pesan yang dapat kita ambil sebagai umat Katolik dalam melestarikan lingkungan? baik. Dari saya pesan yang kita ambil dari teks kita tadi, kita sebagai calon katolik tentunya kita bacanya ke depan untuk bisa merawat dan mengembangkan sekitar kita. Saudara saya, Terima kasih saudara. Baik, kita sebagai umat Katolik tentunya kita menjaga kelestarian lingkungan, terutama alam semesta yang Tuhan. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dari cerita tadi, dari bacaan tadi, mungkin ada pengalaman dari saudara-saudari yang ada kaitannya dengan bacaan tadi. Maksudnya pengalaman kita mengenai bacaan tadi. pengalaman saya yang mungkin ada kaitannya dengan apa yang ada dalam kitab suci. Pas saya masih kelas 3 SMP, saya dan teman-teman saya pergi mencari kayu bakar di sebuah hutan. Ada satu hutan di dekat dengan punya kampung. Nah, setelah kami mencari kayu bakar,
kami istirahat di tengah hutan. Dan pada saat istirahat itu kami tiba-tiba ada timbul pikiran ada pikiran untuk menebang hutan atau menebang pohon yang ada dalam hutan. Ternyata tindakan itu kami lakukan secara tidak sadar atau kami tidak pikir dengan tampak. Kami waktu itu ada 10 orang. Kami tebang pohon itu masing-masing satu orang itu mungkin 3 sampai 4 pohon. Ternyata tindakan itu bisa menyebabkan atau mengakibatkan kekeringan air karena kami menebang pohon di hutan. Itu pengalaman saya. Terima kasih saudara. Mungkin ada juga saudara yang memberikan pengalaman mengenai pesan tadi. Ini bukan pengalaman saya sendiri, tapi saya melihat situasi sekarang ini seperti yang kita tahu di Sumatera sekarang ini banyak orang yang bilang banjir ini disebabkan karena ada proses penyebaran permusuhan tanpa ada proses organisasi sehingga menyebabkan banjir ini Sumatera. Ini kan menjadi pesan bagi kita menjaga lingkungan saat ini. Mungkin ada saudara yang lain ada pengalaman mengenai pesan tadi. Baik, kalau tidak ada saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, partisipasi kita semua sebagai umat iman Kristiani dalam melestarikan alam semesta sebagai wujud kasih kita kepada Sang Pencipta dan pentingnya kita melestarikan alam semesta sebagai akar buat pada acara gereja Katolik, terutama dalam misi Laudato Si. Paus Fransiskus yang menekankan bahwa merawat alam bukanlah pilihan, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual sebagai bagian integral dari iman. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada penghujung katekesi kita ini, kita diminta untuk mengungkapkan niat melakukan aksi nyata dengan bagaimana rencana tindak lanjut dari saudara-saudari khususnya sebagai umat Kristiani dalam melestarikan alam semesta. Dari saya, kita sebagai calon artis tentunya kita juga pemahaman tentang merawat dan menjaga lingkungan. Tadi rencana santri pelajar yang saya ajukan di sini adalah kita harus melestarikan lingkungan itu dan menjadi yang terdepan untuk merawat dan menjaga lingkungan. Sudah saya. Mungkin ada rencana tindak lanjut dari saudara-saudara.
kita bisa mengajak, kita kan hidup dalam komunitas sekarang. Bagaimana kalau kita mengajak teman-teman kita supaya kita luangkan waktu satu hari, kita pergi tanam pohon di salah satu hutan yang ada di sekitar kita. Mungkin itu saja. Mungkin ada saudara-saudara yang lain mengenai rencana tindak lanjut dalam perkembangan visi kita pada malam hari ini. Baik, dari saya lagi. Rencana tindak lanjut yang perlu juga kita lakukan setelah kita mengikuti katekesi ini. Kita juga harus bisa menjadi orang yang terdepan untuk mengajak semua orang untuk membersihkan lingkungan, baik itu lingkungan asrama, lingkungan di sekitar rumah, terus di jalan atau di mana pun. Kita itu harus bisa mengajak orang lain dari dalam diri kita sendiri supaya kita tidak membuang sampah di sembarang tempat. Terima kasih. Mungkin ada saudara-saudara yang lain mengenai rencana tindak lanjut pada tema katekesi kita pada malam hari ini. Baik, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan. Saya minta tiga saudara-saudara untuk minta bantuan doa kepada Allah mengenai tema katekesi kita pada malam hari ini. Saya persilakan. Ya Tuhan Allah kami yang dari surga, kita syukurkan dan berkati atas segala perlindungan yang sudah mengajarkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, semoga melalui katekesi malam ini kami dapat buka terhadap Tuhan kita, dan semoga kami dapat melestarikan yang kami. Marilah kita memohon. Tuhan Allah Bapa di surga, puji dan syukur atas kami kandangkan kepadamu atas segala berkat dan perlindunganmu atas kami semua, sehingga kami bisa mengikuti kegiatan katekesi pada malam hari ini dengan keadaan yang sehat. Tuhan, pada malam hari ini kami mohon kepadamu agar bukalah hati serta pikiran kami untuk menjadi orang yang terdepan untuk merawat ilmu yang telah Kau ciptakan. Marilah kita mohon kabulkanlah Ya Tuhan, berilah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memperkatakan segala ciptaan yang Kau berikan kepada kami, seperti menjaga lingkungan sekitar kami serta merawat. Marilah kita memohon. Marilah kita mengakhiri katekesi ini kita pada malam hari ini dengan doa yang telah diajarkan Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, biasa suci di dalam surga, berilah kami kehidupan hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari kejahatan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul dan belajar tentang pentingnya partisipasi kami dalam merawat alam ciptaan. Engkau telah mengajarkan kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus tentang bumi dan segala isinya. Kami mohon agar ajaran-Mu ini dapat menjadi pedoman dalam setiap langkah hidup kami. Ya Tuhan, berikanlah kami semangat dan ketekunan untuk terus merawat dan melestarikan alam ciptaan. Semoga dengan bantuan Roh Kudus, kami mampu menjadikan lingkungan kami menjadi tempat yang lebih nyaman, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan semua usaha dan niat baik kami ke dalam tangan-Mu. Semoga Engkau memberkati dan melindungi kami dalam setiap langkah hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengacara kami,
Marilah kita memohon kepada Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, bimbing kita dan mengantar kita pada hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oke, baik, saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas waktu dari saudara-saudara sekalian mengenai melengkapi katekese saya pada malam hari ini dengan tema teologi untuk kepentingan bersama. Saya mengucapkan mohon maaf apabila jelasan saya atau paparan saya katekese saya pada malam hari ini kurang jelas untuk mendalami oleh saudara-saudara. Semoga ini sebagai bahan untuk belajar saya ke depan. Baik, sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.